sudah berada di fase yang, sorry ya, rada pojok banget. Ini, wait. Kalian di sini tadi udah diprediksi, sekarang kalian udah balik ke sini. Value-value kalian sudah terpenuhi itu tadi semua. Nah, jadi aku tadi bilang, aku balikkan lagi yang ke sini. Nah, di sini tadi nilainya update apa namanya? Update WH1 itu sama dengan berapa tadi? 0,4577. Boleh update WH2 berapa? Minus 0,362. Minus 0,3662. Update bias berapa? 0,312. Pakai meg nggak? Enggak. 0,312. Oke, kalian sudah selesai di sini. Nah, tinggal step terakhir. Step terakhir namanya kayak panjang banget ya, karena ada 4 percambangan. Maaf ya, harus ditahan. Aku juga sama soalnya. Makanya aku bener-bener kayak, wah ini jelasinnya banyak banget, panjang banget. Kalau nanti yang Kevin gak apa-apa. Kevin gak apa-apa. Saya tak gampang. Halo, aku ada panjang ya, bahkan rumus saya sepanjang ini gitu. Namanya chain rule. Nama chain rule tuh jadi semakin panjang kalian semakin panjang. Makanya aku di sini udah merangkumkan buat kalian. At least kalau kalian lupa atau apa, aku udah merangkumkan di sini juga. Jadi kalian misalnya lupa, kalian bisa buka catatan yang udah aku summary, yang aku pilih-pilihkan. Nah, untuk derivative loss tadi sama 0, berapa tadi? Min 0,5247. Nah, kalau derivative activation itu juga sama, tadi 1. Jadi derivative activation-nya yang sini ya? Yang dari bawah ya? Dari sini. Nah, makanya yang 0,3 ini juga itu adalah bobot yang lama yang di sini. Oke, jangan tertipu ya, jangan tertipu. Jadi bobotnya itu dari yang 0,3 sini. Makanya ini kan kalau ke H1 dia 0,3, kalau ke bawah adalah min 0,5.
Jadi di sini adalah 0,3. Nah, terus yang di sini itu adalah H-1 odd dikali 1 min H-1 odd. Ini rada tricky sih. Boleh minta tolong nggak? H1 odd-nya berapa? Yang aku udah catat jadinya H1 odd-nya berapa? 0, berapa? 6011 dikali 1 min 6011 berapa? Boleh minta tolong kalkulatorin? 6084 H-1 odd tuh berapa ya? Oh ini beda ya? 61. Oh ini apa dibulatin? Ini ambil 1 odd-nya 60,60,084 Pak. Berapa? 0,39 kali input H1 berapa? Inputnya H1 tadi berapa? Inputnya tuh kayaknya yang di soal 0,5 kayak di soal kencang banget bujuk bujuk bujuk. Nah silakan kalian kalkulatorkan ini panjang banget. Aku juga kan kalkulator ya. Kayaknya bedanya sedikit, ada beda sedikit di buletin. Aku masih penasaran ini kenapa 6084, kenapa nggak 6011? Padahal ambil 1 wattnya segitu. Aku freeze dulu. Ini bener ya, harusnya 0,6011. Kayaknya cuma beda angka di E-nya doang. Tadi aku hitung hasilnya 0,23988 juga sama. Bener nggak? Coba kalian hitung. Yang ini 0,6011 kali 0,3989 berapa? Bener nggak kalian? Bener nggak? 0,23989. Benar? Betul. Berarti 0,0189. Nah, terus untuk X2 ke H1 itu juga sama sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah nilai output di akhirnya. Min 0,5247 kali 1 kali bobot tag sebelumnya dan 0, ini ke sebentar. Oh X1 Sebentar, tunggu dulu. Select gambar. Benar. Jadi dia hitung yang ini teman-teman. Tadi kan yang ini, sekarang yang ini. Fokusnya ke H1. Oke. Jadi rumusnya depannya sama, karena kan depannya sama. Terus habis itu balik ke 0,3 kali 1, terus 0,2398 itu dari rumusnya yang apa namanya H1O tadi, terus dikali 0,6. 0,6 itu adalah inputnya dari sini. Hasilnya itu tadi.
berapa tadi? Min 0,026. Ini masih sini. Ya terus habis ini ada X1 ke H2 terus ada X2 ke H2. Aku langsung aja ya, biar lebih cepat juga. Nah, teman-teman boleh lihat di sini dulu sebentar. Jadi cara membacanya itu loh. Ini W12, ini W12, berarti dia panahnya ini. W22 berarti panahnya ini. Dia panahnya kedua sama. Cara membacanya kayak gitu. Di Bunisma nggak ada. Makanya aku bilang, kalian aku udah versi kayak gitu karena biar lebih visualisasi. Karena kita lebih gampang memahami visual daripada kita baca teks. Jadi misalnya adalah AW12 itu adalah yang sini. W22 adalah sini. Kayak dia ke H2 nya. Nah, mungkin aku bisa langsung percepat aja ya. Rumusnya sama. Apa kalian mau itu juga? Nggak usah. Langsung aja. Nanti kalian bisa lihat perpanjangannya langsung di sini. 0,328 0,393. Jadi ada 4 zero di sini. Ini aku juga X1 H1 sampai X2 X1 H1 X2 H1 X1 H2 X2 H2. Dapat itu min 0,0189 min 0,026 393. Tadi punya ada banyak banget. Nah, tinggal satu nih, tinggal satu aja, tinggal satu. Nah, rumusnya sama kayak tadi. Jadi kan kita punya 1 2 ini update kelas hasil parkir. Oh, bilang start. Ini juga start. Nah, rumusnya sama kayak tadi, persis. Makanya cuma diulang-ulangin lagi. Bagus ya? Nggak apa ya? Bagus. Nah, sekarang aku pengen kalian coba bisa membaca W11 itu yang mana berarti? W11 itu antara mana ke mana? X1 ke H1, W21? X2 ke H1, W12? X1 H2, W22?
Oke, jadi sekarang udah bisa baca ya. Nah, sekarang kita lebih ke W11. W1 tadi kemana-kemana? X1 ke H1. Nah, rumusnya adalah bobot awal dikurangi dari learning rate, ya namanya learning rate, terus dikali jadi nilai step. Nah, nilai step sebelumnya, makanya aku bilang di sini kita rangkum dulu semua. X1 H1 berapa, X2 H1 berapa, X1 H2 berapa, X2 H2 berapa. Nah, aku tadi di awal bilang bahwa bakal sering bolak-balik di sini. Nah, yang pertama, bobot awalnya itu kan di sini, W11. Silakan kalian lihat di soal paling awal, W11 itu scoringnya berapa? Bobot awalnya W11 itu adalah apakah betul 0,5? Ini bobot awal ini. Oke, deal ya, kita sepakat ya. Bobot awal itu di sini. Oke, aku boleh minta tolong kalian coba salah satu bobot awal di soal X1 ke H1 berapa? 0,5 kurangi learning rate-nya berapa? 0,5. Terus nilai step yang sebelumnya ke X1 H1 berapa? X1 H1 perhitungan sebelumnya kelihatan nggak bisa? X1 H1 min 0, 0,0189. Ini bukan? Oke. Nah, sekarang tuh X1 21 itu apa? X2 21. Bobot awalnya berapa? X21 boleh kita tolong bilangkan? 0,1, bener ya? Dikurangi, learning rate-nya berapa? 0,5. Nilai step sebelumnya X21 berapa? Minus 0,0226. Jadi betul nggak? Betul ya? 0,0226. Oke. Terus untuk X1 H2 bobot awalnya berapa? 0,4 dikurangi learning rate-nya 0,5. Nilai step sebelumnya berapa? Pakai med nggak? Pakai med ya? 0,3 Oh ini pakai ya? Apa berarti? Oh berarti rumusnya berarti kemudian. Apa ininya? Apa ini ada minus ya? Apa lupa di minusnya dihilangin kan? Iya, makanya minus kali ini. Nah, aku lihat rumus di sebelumnya dulu. Aku cek di minus dulu juga.